Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan. Kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Pak Yanto, Pak Marco bilang manajemen rapat akan dimulai 10 menit lagi. Gak ada waktu, gak pergi. Tapi Pak Marco sangat memaksa Anda hadir. Ini instruksi dari Bu Wina. Anda wajib ikut. Aduh. Aku tahu. Baik. Kenapa Pak Yanto datang? Bukannya dia nggak pernah ikut rapat? Siapa yang tahu? Mungkin Pak Marco sengaja manggil. Dia suka sekali cari kesalahan. Akan ada tontonan seru. Terima kasih semuanya sudah sempat hadir di rapat ini. Hari ini, Pak Marco mau umumkan satu proposal besar. Semua, setelah sebulan aku kerja siang malam, aku akhirnya buat satu strategi marketing yang revolusioner. Sekarang, biarkan aku jelaskan ke kalian. Semua orang tahu, pangsa pasar grup Senio selalu yang paling unggul. Jadi, kita nggak boleh cuma memikirkan untung rugi jangka pendek, tapi harus langsung tancap gas, maksimalkan anggaran, keluarkan 160 miliar berpromosi, kuasai pasar premium dalam 3 bulan. Kenapa reaksinya begitu? Ini proposal yang aku kerjakan sebulan penuh. Kalian? Pak Marco? Tentu saja. Kalau ada yang nggak sependapat, silakan ngomong dengan bebas. Bu Wina selalu menurutinya. Siapa yang berani beda pendapat? Kemarin Santo staf kreatif. Karena kasih pendapat, besoknya langsung dipecat. Benar. Pak Yanto, dari tadi kamu main game. Kamu nggak puas sama proposalku, ha? Lihatlah. Mulai cari masalah lagi. Nggak ada. Nggak ada. Atau nggak dengar? Yanto, ruang rapat itu bukan tempat main game. Oh ya, lupa. Kamu itu nggak berguna. Meski kamu dengar, juga belum tentu kamu ngerti. Percuma aku tanya kamu. Karena kamu paksa tanya, 160 miliar buat beli exposure nggak berguna. Lebih baik uangnya langsung dilempar dari atas gedung. Gimiknya maksimal, efeknya pasti lebih bagus daripada proposal kamu. Kamu? Kau bilang apa? Aku bilang proposalmu itu penuh kelemahan. Pertama, target pelanggan salah sasaran. Yang kedua, channel pemasaran nggak tepat. Terakhir, cara hitung ROI dari dasarnya saja sudah salah. Uang yang kamu investasikan ini apa bedanya dengan buang uang? Oh bukan, buang batu ke air saja masih ada bunyinya. Kamu ini murni lagi beramal ke perusahaan iklan. Kamu? Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan, kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Aku tahu. Tahu apa gunanya? Kamu harus buat kakek setuju aku pergi. Kakek, sudah zaman apa masih pakai perjodohan? Lagian aku sama Wina juga nggak kenal, nggak ada perasaan sama sekali. Bagaimana bisa nikah?
Perasaan itu bisa dibangun. Dulu kamu belum pernah ketemu. Sekarang ketemu juga masih sempat. Aku sudah ngomong sama kakek Senio. Kamu sekarang kerja di grup Senio. Baik-baiklah sama putri keluarga Senio. Aku nggak mau, kakek. Masalah pernikahanku, aku mau putuskan sendiri. Aku rencananya... Jangan banyak omong. Sekarang juga pergi. Nggak mau? Kamu mau pergi nggak? Nggak mau ya? Dokter! Aku mau keluar dari rumah sakit. Aku nggak mau dirawat. Anak cucu nggak berbakti, nggak nurut. Hidup juga nggak ada artinya. Aku nggak mau hidup lagi. Aku mau keluar. Jangan. Aku pergi, oke? Cepetan. Sekarang juga berangkat. Iya. Kamu berbaringlah. Aku sekarang juga berangkat. Ingat ya, keluarga Senio lagi susah. Kita harus jaga hubungan, bantu mereka. Tahu nggak? Iya. Aku bantu. Pasti aku bantu. Aku akan atur. Baik. Kakek, setengah tahun ini aku sudah menuruti permintaanmu. Diam-diam pakai berbagai sumber daya buat grup Senio yang harusnya bangkrut malah naik terus sampai berhasil go publik. Dan buat Wina langsung jadi ratu baru dunia bisnis kota Hangari. Sayangnya, tetap kalah sama omongan manis dan modal gaya Marco. Cepat Anda izinkan aku pulang aja ya. Kamu paksa aku ngomong, kamu malah nggak bisa terima. Gila. Dasar. Yanto, kamu ulangi lagi. Kamu sudah dipecat. Cepat keluar sekarang juga. Tunggu kakekku setuju. Aku sendiri yang akan pergi. Aku suruh kamu keluar sekarang juga. Kalau enggak, aku panggil satpam. Terserah kamu aja. Yanto, ini grup Senio, bukan rumah kamu. Apa hubungannya sama kakekmu? Sekarang tolong keluar. Kamu jangan ganggu rapat. Bu Wina, kamu yakin mau usir aku? Perkataan yang sama, aku nggak mau ulangi. Tolong sadar diri, jangan buat semuanya jadi nggak enak. Bu Wina, jangan banyak ngomong sama dia. Jangan sombong kalau dikasih muka. Yanto, bukankah kamu bisa kerja di grup Senio karena ada tunangan dengan Bu Wina? Kenapa banyak gaya? Pria menumpang hidup. Bu Wina sudah ngomong. Kenapa masih keras kepala? Cepat keluar. Kalau enggak... Kalau enggak apa? Yanto, berani-berani kamu merusak jamku. Kamu tahu berapa harganya, ha? Harga 1,6 miliar. Sendiri nggak bisa berdiri stabil. Salahkan siapa? Yanto, kamu keterlaluan. Ganggu rapat. Kamu sengaja merusak barang orang. Sekarang sebagai CEO grup Senio, aku resmi kasih tahu kamu. Kamu dipecat. Sekarang juga bereskan barangmu dan pergi. Bu Wina, dia juga merusak jamku. Ini hadiah ulang tahun dari kamu. Hari ini dia harus ganti rugi. Yanto, hari ini kamu ganti jam aku. Atau aku pastikan kamu masuk penjara. Baik, aku ganti. Harganya 1,6 miliar ya? Harganya 16 miliar. Kamu mimpi ya? Jam ini hadiah ulang tahun dari Bu Wina. Sebenarnya nggak ternilai. Tapi minta kamu bayar 16 miliar itu sudah murah. Kalau nggak terima, biar semua orang di sini yang menilai. Iya, hadiah dari Bu Wina itu mana bisa dibandingkan dengan uang, Pak Yanto. Lebih baik kau terima saja. Merusak barang harus ganti, itu sudah wajar. Tapi dengan gaji Pak Yanto, sepertinya harus bayar sampai pensiun. Kenapa melamun? Cepat bayar. Tentu, kalau kamu nggak mampu bayar, maka berlututlah. Sujud padaku untuk minta maaf. Nanti aku kurangi biayanya. Tunangan Bu Wina, terus kenapa? Lihat aku menindas kamu, dia bahkan diam saja. Dasar pecundang. 16 miliar. Nggak akan nambah lagi kan? Maksud kamu apa? Bawa tunai 16 miliar ke ruang rapat grup Senio.
Sekarang, langsung, cepat. Yanto, dasar pria menumpang hidup. So apa kamu? Seenaknya suruh orang bawa 16 miliar. Kamu pikir kamu siapa? So kaya sekali. Sok kaya. Akhirnya mereka tahu juga kan. Yanto, sudah cukup. Aku bilang terakhir kali. Sekarang juga pergi dari sini. Jamnya, boleh kamu gak ganti, tapi pertunangan kita batal. Mulai sekarang, gak ada hubungan lagi. Kamu yakin? Yanto, Bu Wina sudah bilang pertunangan dibatalkan. Kenapa kamu masih di sini? Cepat minggir! Minggir! Kamu berani dorong aku? Kamu mau mati ya? Hari ini, aku pasti buat kamu menyesal. Berhenti! Pak Jaki dari Bang Hangari. Apa, Pak Jaki? Itu dewa uangnya Hangari. Kenapa tiba-tiba datang ke grup senior? Nggak tahu. Apa karena pinjaman 400 miliar grup senior itu? Nggak mungkin. Uang segitu. Mana mungkin buat Pak Jaki turun tangan sendiri. Pak Yanto, ini 16 miliar yang Anda mau. Bukan? Apa? Pak Jaki sendiri antar uang buat Yanto. Bagaimana bisa? Jangankan Bu Wina, bahkan Pak Budi nggak diperlakukan begitu. Yanto ini sebenarnya siapa? Terima kasih. Pak Jaki, urusan kecil begini mana pantas bikin Anda datang sendiri. Benar. Kakekku pernah sebut soal Anda. Beliau selalu mau ajak Anda makan. Tuan Muda Yanto, kalau Anda butuh apapun, silakan bilang saja. Kamu boleh pergi. Baik. Rapat di grup senior, sampai harus bawa-bawa kursi. Kacau sekali. Aku... Perusahaan yang nggak ada aturan seperti ini, pinjaman 400 miliar yang disetujui kemarin. Tahan dulu, coba dicek lagi. Baik. Pak Jaki! Pak Jaki! Iya. Proposal marketing 160 miliar Pak Marco. Semuanya andalkan pinjaman ini. Sekarang uangnya nggak cair. Mau bagaimana lagi? Mana aku tahu. Sepertinya akan gagal. Yanto, semuanya gara-gara kamu. Cepat suruh Pak Jaki setuju lagi pinjamannya. Kalau enggak... Kamu yang buat dia marah. Apa urusannya sama aku? Dan juga, uang 16 miliar ini nggak kurang sepeser pun. Kamu... Mulai sekarang, jam tanganmu jadi milikku. Kamu... Baik. Satpam, bawa uangnya. Jam tanganmu sudah aku ganti. Sekarang kita bahas ganti rugi ponselku. Ponsel jelek begitu. Paling berapa harganya? Memang nggak mahal. Paling 200 miliar saja. Yanto, 200 miliar? Kamu mikirkan uang sampai gila? Kamu mikirkan uang sampai gila? Ya ampun. Pak Yanto, jangan-jangan otakmu itu sudah rusak karena kena kopi panas. 200 miliar? Sepertinya nggak sampai 10%-nya juga kali. Pak Yanto, secara hukum barang rusak diganti sesuai harga. Kamu ini namanya memeras, pelanggar hukum. Dia memeras aku 16 miliar itu legal. Kamu? Tadi kamu kemana saja? Sekarang muncul jadi penjilat. Cukup. Yanto, ngomong besar tiap hari nggak capek apa? Ponsel Samsung murahan begitu berani minta 200 miliar. Kamu masih merasa benar? Ponsel Samsung biasa memang nggak segitu harganya. Tapi ponselku ini bukan. Oh begitu ya. Bahkan kalau terbuat dari emas juga nggak akan semahal itu. Kusarankan kamu pergi dari sini. Kalau enggak, Pak Anto. Wapres senior Samsung Anto Santoso. Orang sekelas dia biasanya cuma kelihatan di berita. Buat apa? Datang ke grup senior. Mungkin kerja sama 1 triliun dengan grup senior itu. Besar buat grup senior, tapi kalau buat Samsung kecil. Nggak mungkin sampai Pak Anto datang sendiri. Pak Anto, aku Wina Senio, CEO grup senior. Boleh tahu kedatangan Anda ini karena... Tuan Muda Yanto, tadi sistem kami mendeteksi ponsel Anda kena benturan keras dan memicu alarm. Kami khawatir terjadi apa-apa, jadi datang langsung. Pak Anto juga datang demi Yanto.
Ini Ponselnya ada alarm keamanan. Sampai buat Pak Anto datang bawa orang. Ini sangat berlebihan. Tuan Muda Yanto, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Cuma ponselnya tadi jatuh. Kerusakannya parah. Perbaikan. Plus ganti komponen. Setidaknya 140 miliar. 140 miliar? Perbaiki ponsel semahal itu? Kamu meragukanku? Lihat baik-baik. Ini model edisi terbatas khusus. Chip dan penyandiannya 5 generasi lebih maju dibanding ponsel flagship terbaru. Karena biayanya mahal dan masih tahap uji coba belum bisa dipasarkan, harga dasarnya sekarang minimal 200 miliar. 200 miliar? Ini laporan uji dan kontrak pembeliannya. Lihat sendiri. $200 miliar? Kenapa ada orang pakai ponsel seharga 200 miliar? Yanto, sebenarnya kamu itu siapa? Kamu nggak pantas tahu. Pak Marco, lebih baik kita bahas ganti ruginya dulu. Aku nggak percaya. Mana mungkin ada ponsel harga 200 miliar? Kalian pasti kerjasama membohongiku. Ini pemerasan. Aku Anto Santoso, Wapres Samsung, memeras kamu? Memang kamu layak? Aku. Bu Ina, ini karyawan grup Senio. Pakai orang bodoh begini, aku jadi ragu sama kualitas grup Senio sekarang. Kerjasama kita sepertinya dibatalkan saja. Apa? Pak Anto, Pak Marco cuma kebawa emosi asal bicara. Lebih baik ganti rugi ponsel diselesaikan dulu. Kalau Anda nggak terima harga kami, silakan lewat jalur hukum. Tim legal Samsung ada. 3.865 orang. Siap kapan saja. tim legal Samsung dijulukinya penguasa pengadilan. Jangankan Pak Marco, bahkan seluruh grup Senio pun gak akan sanggup melawan. Sepertinya nasib Pak Marco tamat deh. Bu Wina, tolong. Tolong aku. Pak Anto, soal ganti rugi Pak Marco, pihak grup Senio akan menanggung. Menurut Anda boleh? Aku hanya menyediakan bukti dokumen. Untuk urusan kompensasi detailnya, bahas dengan pemiliknya. Dalam 3 hari, ganti rugi harus masuk. Baik. Tuan Muda Yanto, karena sudah sepakat, aku pamit dulu. Pak Anto, soal kerja sama kita? Bu Wina, sebaiknya benahi timnya dulu, baru kita bahas kerjasama. Standar Samsung, bukan tim sembarangan yang bisa kerjasama seenaknya. Gak usah antar. Pak! Bu Wina benar-benar baik sama Pak Marco. Ganti rugi 200 miliar langsung mau ditanggung. Tapi ayah dan kakekmu apa akan setuju? Diam! Setuju atau tidaknya Pak Johan dan Pak Budi? Apa urusannya denganmu? Gak perlu kamu pikirkan. Benar. Yanto, aku jamin dalam 3 hari kompensasi pasti masuk. Tapi ada satu syarat. Pertunangan kita harus dibatalkan. Sekarang, silahkan kamu pergi. Kamu dengar? Sampai sudah dipecat. Masih nggak cepat pergi? Pergi? Kehilangan pinjaman 400 miliar dan kerja sama 1 triliun. Sebenarnya siapa yang harus pergi? Sepertinya aku perlu minta Pak Budi untuk menilai ini. Kamu? Kamu seorang pria yang menumpang hidup. Berani-beraninya ganggu Pak Budi. Pria bodoh yang minta wanita bayar ganti rugi. Siapa pria yang menumpang hidup? Kamu? Cukup! Yanto, aku nggak peduli kamu punya hubungan apa dengan Pak Jeki dan Pak Anto. Aku yang buat keputusan di grup Senio. Satpam, Bu Wina, cepat usir dia. Silakan Pak Yanto, jangan buat kami pakai cara kasar.
Aku di sini diundang langsung oleh Pak Budi. Cara kasar. Kalian berani? Pak Budi mengundangmu? Yanto, kamu sudah gila. Kamu pikir kamu siapa? Pantas. Yanto, aku sudah cukup menghormatimu. Kalau kamu masih maksa begini, aku cuma makin muak. Lakukan. Sepertinya sudah nggak perlu telepon lagi. Masih berani banyak omong. Cepat, usir keluar. Kalian sedang apa? Cepat hentikan! Pak Budi. Ayah, kakek, kenapa kalian datang? Maaf Tuan Muda Yanto, semua kejadian ini aku sudah dengar. Semua gara-gara Wina, masih belum dewasa. Aku menggantikan dia untuk minta maaf padamu. Maaf sudah buat kamu susah. Pak Budi sampai minta maaf ke Yanto. Ini mana mungkin? Ini Kakek sedang apa? Guru, muridmu telah dibebaskan. Jaga dirimu baik-baik. Muridku yang baik, kau harus ingat dengan jelas semua yang guru katakan padamu. Setelah keluar dari penjara, cepatlah temukan tubuh sejati Phoenix. Lakukan kultivasi ganda dengannya, kalau tidak energi naga marah akan merusak pembuluh darahmu, Boom. Kalau tidak, kau akan mati meledak. Murid mengerti. Namaku Yechu, putra kedua keluarga Ye. 3 tahun lalu aku dipaksa keluargaku untuk menggantikan kakak masuk penjara. Setelah masuk penjara, aku mengalami banyak penganiayaan. Kemudian guruku menerimaku sebagai murid dan mengajarkan banyak keterampilan padaku. Hehehe. Ya. Sejak itu, aku menjadi raja tanpa mahkota di penjara. Ayo pergi, jadilah orang baik di masa depan. Sekarang aku bebas, ada beberapa hal yang harus diselesaikan di keluarga Ye. Pergi sudah. Orang ini benar-benar pergi. Jangan-jangan dia hanya menipu kita. Bukan, aku tadi dengar sendiri, jelas-jelas sipir bilang dia bebas murni. Bebas murni. Berarti orang itu tidak bisa kembali lagi meski ingin. Ahahaha, wah bagus, hahaha. Akhirnya orang ini pergi juga, jadi nanti tidak ada yang akan memukuli kita lagi. Wah, sungguh berkat dari Buddha. Wajah tampan ini bisa terselamatkan. Ayo, minum 1 gelas, malam ini harus minum. Saudara-saudaraku, mari minum 1 gelas. Tidak bisa. Nona Jiang itu bukan cuma seorang vegetatif, tapi juga wajahnya rusak parah dan sangat jelek. Aku rela mati daripada setuju Yi Chen masuk ke keluarga Jiang. Kau pikir aku mau membiarkan Yi Chen menikahi mayat hidup? Itu perintah mutlak dari Tuan Besar. Bahkan jika Yi Chen mati, jenazahnya harus dibawa untuk menikahi Nona Jiang. Tuan, Nyonya, Tuan Muda Chu telah kembali dari penjara. Bukankah sudah ada calon menantu? Xiao Chu, ini sup ayam yang ibu masak khusus untukmu. Ya,
Ibumu sudah memasaknya sejak pagi. Rasanya enak sekali. Coba cicipi. Sup ayam dalam mie instan ayam dan jamur. Rasanya memang enak. Hahaha. Ibumu takut kau lapar. Nanti malam dia akan masakan yang enak. Ya, benar. Nanti malam kita makan besar. Aku menggantikan kakakku masuk penjara selama 3 tahun. Kalian tidak pernah menengokku. Sekarang aku sudah keluar. Kalian mulai berpura-pura dekat denganku. Tidak lucukah? Wah, Xiao Chu, bagaimana bisa kau berkata begitu? Aku dan ayahmu terlalu sibuk sehingga tidak sempat menengokmu. Tapi kami benar-benar peduli padamu. Menggunakan sup mie instan untuk peduli padaku memang hemat. Jangan pergi. Oh, Tuan. Begini. Untuk menebus penderitaanmu selama 3 tahun ini, aku mencarikanmu jodoh. Nona Jiang dari keluarga Jiang. Dia adalah sosialita nomor 1 di Jiangzhou. Jika kau menikahinya, kekayaan dan kemuliaan akan kau dapatkan. Kenapa keberuntungan ini tidak diberikan kepada kakak? Kakakmu sudah punya pacar dan kekayaan ini milikmu. Sebagai kakak mana mungkin dia merampas darimu? Aku bisa menikahi Nona Jiang, tapi aku ingin tahu siapa ayah kandungku. Guru berkata bahwa hanya darah keturunan naga yang bisa melahirkan anak dengan tulang naga. Aku sudah memeriksa Ye Tianchen dan Xie Yushan hanyalah orang biasa. Apa-apaan yang kamu bicarakan? Kamu adalah anak kandungku. Mana ada anak kandung yang mau masuk penjara demi orang lain, baru keluar, malah dipaksa menikahi ayah kandung yang sudah jadi koma. Asal kamu ceritakan asal-usulku, aku akan menikahi Nona Jiang. Anggap saja sebagai balasan atas jasa keluarga Ye yang membesarkanku. Anak durhaka, kamu berani mengancamku. Berani, coba saja melawanku. Sejak kapan anak durhaka ini menjadi begitu mengintimidasi? Pernikahan dengan keluarga Jiang penting. Memang kamu bukan anak kandungku. Dulu kamu dibuang di pinggir jalan. Aku merasa kasihan dan membawamu pulang. Semua orang tua di rumah tahu tentang ini. Petunjuk terputus lagi. Tetapi yang pasti, ayah kandungku pasti memiliki darah keturunan naga. Begitu menemukannya, aku akan bisa mengetahui mengapa tulang naga sejati dalam tubuhku tersembunyi. Jika dulu aku tidak bertemu guru di penjara, mungkin aku sudah mati 800 kali karena energi naga dendam. Tuan, Nyonya, keluarga Jiang datang untuk pernikahan. Xiao Chu, ayahmu pasti sudah memberitahumu. Aku setuju dengan pernikahan keluarga Jiang, tapi mulai sekarang aku memutuskan hubungan dengan keluarga Ye. Tidak ada lagi kaitan. Siapa yang mau ada kaitan dengan seorang narapidana? Xiao Chu, karena ini keinginanmu, kami setuju. Ya. Kami setuju. Mulai sekarang kamu bukan bagian dari keluarga Ye. Ingatlah apa yang kalian katakan hari ini. Tuan Jiang, maafkan saya karena keterbatasan kemampuan saya tidak bisa membangunkan nona besar. Tapi saya sudah mengirim orang untuk mencari kaisar obat. Siapa orang ini? Dia bahkan tahu nama guru. Begitu ada berita, saya akan segera memberitahu kalian. Terima kasih banyak Dr. Lee, saya pamit. Tuan, Nyonya. Kamu adalah menantu yang dikirim keluarga Ye. Kudengar kamu baru keluar dari penjara. Ya, benar-benar keluarga Ye membiarkan seorang narapidana menjadi menantu. Mereka pikir Jiang Hayun bisa diperlakukan semena-mena. Kok kamu ngomong begitu sih? Sebelumnya Ye Jia meneleponku, dan aku juga setuju. Penampilan baik dan berintegritas cukup pantas untuk Junyao kita. Butler, urus sertifikat pernikahan mereka. Xiao Chu Hei, ayahmu memang seperti itu, jangan dipikirkan. Ada 1 juta di kartu ini. Apa? Ini hadiah perkenalan dari ibu. Ibu, aku tidak bisa menerima uang ini. Terima saja, jangan sungkan pada ibu. Menjadi menantu tampaknya tidak terlalu buruk. Baik, terima kasih ibu. Kalau begitu, aku naik untuk melihat Junyao. Baik. Xiao Liu, Hei, Nyonya, bawa menantu naik. Baik, silakan menantu. Wow, sangat cantik. Bukankah dikatakan sudah cacat wajah? Ini adalah tubuh Phoenix sejati. Guru berkata tubuh seperti ini sangat langka. Tak disangka aku menikahi seorang istri seperti ini. Dalam tubuh Junyao ada energi sejati dan racun bunga Beian. Sepertinya istriku ini juga tidak biasa.
Racun bunga Bian sementara ini tertekan. Sekarang aku harus menggunakan energi sejati untuk mengaktifkan racunnya. Apa yang kamu lakukan pada nona kami? Cepat, ada yang melecehkan nona kami. Aku tidak. Apa? Dasar binatang. Anakku sudah seperti ini, dan kamu masih mau menyakitinya. Apakah kamu masih manusia? Aku tidak melakukannya. Aku sudah tahu narapidana tidak ada yang baik. Beritahu keluarga Y bahwa binatang ini kembali. Kenapa kamu buru-buru? Aku percaya Xiao Chu bukan orang seperti itu. Xiao Chu, ceritakan pada ibu apa yang kamu lakukan tadi. Tadi aku mengobati Junyao. Mengobati? Kamu yang belum lulus SMA sudah masuk penjara. Kamu masih bisa mengobati. Baiklah, sebutkan gejala penyakit Junyao. Keracunan. Omong kosong, ngomong sembarangan. Hei, saya lepaskan. Junyao mengalami kecelakaan, otaknya rusak menjadi vegetatif. Apa hubungannya dengan keracunan? Hei, saya. Itu hanya permukaan saja. Tuan, Nyonya, ibu besar sudah datang. Yang kedua, kudengar kalian mencari seorang narapidana untuk masuk ke dalam keluarga. Sekarang dia di mana? Biar kulihat. Sialan, anak kurang ajar. Bagus sekali perbuatanmu. Menantu keluargaku tak perlu campur tanganmu. Bagaimanapun aku adalah bibi besar Jin Yao. Bagaimana mungkin tidak peduli? Jangan salahkan aku ya. Walaupun Junyao jadi vegetatif, tak bisa asal ambil sembarang orang. Seolah-olah Junyao tak ada yang mau. Kamu. Oh, ini dia narapidana itu ya? Wajah sial, jangan buat bencana untuk Junyao. Bisa jadi Junyao tidak akan pernah bangun lagi seumur hidupnya. Aduh, lihat mulutku ini, selalu berkata jujur. Haha. Bibi tua ini, waktu kecil aku diramal. Peramal bilang aku bintang keberuntungan. Kemanapun aku pergi akan membawa keberuntungan. Mungkin sebentar lagi Junyao akan bangun. Narapidana, kamu berani-beraninya memanggilku tua. Lihat saja aku tidak merobek mulutmu. Kakak ipar, kamu sebagai orang tua mempermasalahkan anak muda tidak takut ditertawakan orang. Benar. Han Mengjuan. Jangan sombong, aku kesini untuk memberitahumu bahwa Tuan sudah memutuskan anakku Junlong menjadi CEO perusahaan. Pelantikannya sebulan lagi. Ayah benar-benar pilih kasih, kami pasti tidak akan setuju. Tidak setuju pun mau bagaimana? Putri yang kamu banggakan. Sudah menjadi vegetatif, siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Suami pecundang ini? Atau menantu bekas narapidana ini? Ya ampun, keluarga Jiang ini pasti diwariskan kepada kami. Kalau kau pintar, cepatlah berlutut memohon. Mungkin aku masih mau memberimu makan. Kamu. Junyao-ku, kalau kamu masih baik-baik saja, siapa berani bicara besar pada kami? Hari-hari ke depan, bagaimana harus dijalani? Ajuku, kamu sudah bangun. Dokter, putriku sudah bangun. Dokter, cepat datang. Cepat lihat. Dokter, bagaimana kondisi putriku? Nona besar, semua fungsi tubuh pulih dengan baik, hanya perlu memperhatikan asupan nutrisi. Aduh, leluhur, terima kasih, putriku sudah bangun. Kakak ipar, kamu lihat kan? Xiao Chu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Dia baru saja masuk keluarga kita, Junyao langsung sadar setelah minum obat ini.
Dengan Xiao Chu sebagai bintang keberuntungan, kehidupan keluarga kita pasti semakin baik. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu, hati-hati. Jangan-jangan posisi CEO yang kamu dapatkan secara tidak sengaja itu bisa hilang. Seorang narapidana, apa yang kamu banggakan? Tidak merasa malu, Hu? Kakak ipar pelan-pelan ya, jangan sampai jatuh di tangga. Menantu baik, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Aku percaya Junyao bersamamu pasti akan bahagia. Waduh, istri, Junyao sudah bangun. Lelucon ini cukup sampai di sini. Jiang Hayun, kenapa aku baru sadar kalau kamu itu orang yang tega membuang setelah tak butuh lagi? Apa maksudmu? Junyao bisa bangun kembali, itu berkat perlindungan leluhur keluarga Jiang. Apa hubungannya dengan anak bau ini? Selain itu, kamu benar-benar mau putri kita bersama narapidana? Xiao Chu adalah menantu pilihanku, coba saja bicarakan penjara lagi, aku tidak akan selesai denganmu. Hal ini tidak ada tawar-menawar, mereka berdua harus bercerai. Bu, kalian berdua jangan bertengkar, aku ingin ketenangan. Baik, kamu istirahat yang baik, ibu akan menyiapkan tonik untukmu. Go. Hei, kenapa kamu dorong aku? Hei, anak ini belum keluar. Kita tidak bisa membiarkan dia berduaan dengan putri kita. Ayo pergi. Aduh, ayo pergi. Anak nakal, ayo keluar, pelan-pelan. Terima kasih. Saya sudah cukup paham situasinya. Ibu saya terlalu khawatir padaku, makanya melakukan hal konyol seperti ini. Aku akan memberimu 10 juta yuan sebagai ganti rugi. Mari kita cari waktu untuk bercerai. Saya tidak setuju kalian bercerai. Setelah kamu menjadi seperti vegetatif, semua mantan penggemarmu menjauh, apalagi mau menikah. Hanya Xiao Chu yang bersedia, dan baru saja dia datang, kamu langsung sadar. Xiao Chu tampan dan berkepribadian baik, apalagi yang tidak kamu puas. Baik, tapi dia masih di penjara. Kamu tahu apa sih? Aku sudah menyuruh orang menyelidiki. Xiao Chu dulu menggantikan kakaknya menanggung hukuman, baru keluar dan sudah berkorban untuk keluarga. Bukankah ini menunjukkan kepribadiannya yang baik? Pokoknya, jika kamu bercerai dengan Xiao Chu, aku tidak mengakui kamu sebagai putriku. Ibu. Hei kamu. Ayah mendukungmu, aku akan mengurus ibumu. Hei, anak muda, jika kamu pintar, bercerailah, lakukan perceraian sendiri. Oh, meskipun aku perlu kekuatan Phoenix untuk menekan energi naga, tapi aku tidak akan menjilat wanita yang ingin bercerai. Dasar pengecut. Jangan lapar, kesehatan adalah yang terpenting. Xiao Chu memang perhatian, tenang saja. Selama ada ibu, gadis itu tidak mungkin bercerai. Terima kasih, Bu. Aku pergi dulu, jangan lupa makan ya. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Ye Chu pada ibuku, sampai ibuku begitu menyukainya. Halo, Direktur Jiang. Investigasi kecelakaan yang kamu minta sudah selesai. Ternyata Jiang Jinlong yang melakukannya. Ternyata benar dia. Ada gerakan mencurigakan darinya belakangan ini. Kabarnya dia belakangan ini dekat dengan keluarga Huang Fu. Direktur Jiang, jika Jiang Junlong berhasil mendapatkan kerjasama dengan keluarga Huang Fu, maka Jiang Group akan jatuh ke tangan Jiang Junlong. Posisi Direktur Jiang Group hanya bisa jadi milikku. Oh ya, bantu aku menyelidiki seseorang, suami baruku, Ye Chu. Racun bunga Bianhua di tubuhku kenapa bisa berkurang? Apa yang sebenarnya terjadi saat aku koma? Pak Jiang, Direktur Liu dari keluarga kami mengirim 1 set porselen biru putih dari dinasti Yuan untuk Nona Jiang. Oh hahaha. Pak Jiang, Tuan muda dari keluarga kami mengirim lukisan bunga dan burung dari dinasti Song untuk Nona Jiang.
Hahaha. Tuan Jiang, Tuan muda dari keluarga kami mengirim 1 set kalung safir kerajaan terbaik. Semoga Nona Jiang menyukainya. Baiklah. Tuan muda dari keluarga kami mengirim mahkota kerajaan Inggris. Hahaha. Tuan muda kami mengirim rubi merah darah merpati. Tuan muda kami mengirimkan sebuah kapal pesiar mewah. Baiklah, baiklah. Junyao tahu semua maksud baik kalian, semuanya diterima. Terima buat apa? Saat Junyao mengalami kecelakaan, kalian kabur lebih cepat dari kelinci. Sekarang setelah Junyao sadar, kalian malah datang cari muka. Ku beritahu kalian, Junyao sudah menikah. Bawa semua barang rongsokan kalian dan enyah dari sini. Aduh, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Hei, jangan pergi kalian. Hei, jangan pergi. Aduh, temperamenmu terlalu besar. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ku beritahu kamu tidak akan terjadi sepanjang hidupku. Aku hanya mengakui Xiao Chu sebagai menantuku. Xiao Chu, ayo temani ibu jalan-jalan. Aduh. Baik, Bu, pelan-pelan. Menantuku memang perhatian. Aduh, lihatlah putriku. Aduh, anak nakal ini hanya pandai menyenangkan Meng Juan, cepatlah bercerai dengannya. Aduh, sungguh bukan orang baik. Belum istirahat. Aku mau mandi dulu. Tunggu, kita bicara dulu. Bicara apa? Perceraian. Selama ibu setuju, aku tidak masalah. Kamu sudah melihat sikap ibuku, urusan perceraian sementara ditunda. Aku memanggilmu hari ini untuk memberitahumu bahwa kita hanya akan menjadi pasangan resmi saja ke depannya. Sebelum ibuku setuju untuk bercerai, kita tidak bisa mencampuri kehidupan satu sama lain. Kamu boleh mencari wanita lain di luar, tapi jangan bawa pulang ke rumah. Boleh, sekarang saya boleh mandi. Boleh. Karena dia tahu diri, nanti setelah bercerai juga bisa menjaga sedikit. Putriku, aku baru saja mendapat kabar upacara penugasan Jiang Junlong dipercepat minggu depan. Jika kita tidak bisa mendapatkan dukungan dan kerjasama dari keluarga Huangfu dalam 3 hari, jabatan Presiden Jiang akan jatuh ke tangan keluarga utama. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk menghubungi keluarga Huangfu. Kamu sebagai pria dewasa tinggal di rumah sepanjang hari. Bagaimana bisa begitu? Kamu juga tidak berpikir untuk mencari uang menghidupi keluarga. Apakah kamu ingin keluarga Jiang menanggungmu seumur hidup? Apa pagi-pagi sudah makan peluru? Sudahlah, abaikan saja dia. Bu, apa yang dikatakan ayah benar. Aku memang harus mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Menantu yang baik benar-benar berambisi. Nanti, perusahaan akan mengatur posisi untukmu. Haha. Di Jiang, hanya lulusan universitas terkenal yang bisa masuk. Dia seorang narapidana yang masuk, bukankah itu bahan tertawaan? Menurutku lebih baik biarkan dia pergi ke Bai Lang Hui untuk mengambil kembali sisa pembayaran dari perusahaan. Orang-orang yang menunggak sisa pembayaran adalah orang-orang yang sulit dihadapi. Bagaimana Xiao Chu yang masih muda ini bisa mengatasinya? Dia seorang narapidana. Apakah dia takut pada orang-orang sulit itu? Mungkin saja yang satu bisa menaklukkan yang lain. Apa yang dikatakan ayah benar, Bu. Aku akan mencobanya. Akhirnya ada sedikit tekat. Sebentar lagi aku akan kirimkan daftar tagihan yang tertunggak padamu. Sekarang juga kamu pergi. Baik, Bu. Aku akan pergi menagih. Xiao Chu, jangan memaksakan diri, lakukan yang terbaik saja. Aku tahu, Bu. Sui, kirim orang untuk selalu memantau situasi Ye Chu, jangan sampai dia dipukul sampai mati. Xiao Chu, dengar-dengar putri besar keluarga Jiang sudah bangun. Bisakah kamu memberitahunya bahwa ayah ingin bertemu dengannya?
Tidak ada waktu, jangan hubungi aku lagi di masa depan. Anak durhaka ini berani menutup teleponku. Jika tahu begini, seharusnya tidak membiarkan anak durhaka ini menikah masuk dulu. Pernikahan ini seharusnya menjadi milik Ichen kita. Ye Chu yang tidak tahu diri ingin merebut dari kakaknya, makanya jadi seperti ini. Karena ini adalah kesalahan, harus dibetulkan kembali. Apa yang kamu katakan benar harus dibetulkan kembali. Permata keluarga Jiang ini seharusnya menjadi istri Ichen kita. Perusahaan keamanan Bailang, ini dia. Cantik sekali. Tidak menyangka bisa melihat keindahan dunia seperti ini di sini. Kalau berani lihat lagi, aku akan gali matamu. Auranya sangat mengesankan, wanita ini pasti bukan orang biasa. Dong Mei, jangan cari masalah. Tampaknya mereka juga pergi mencari Bailang Hui. Bocah, kalau berani ikut lagi, aku patahkan kakimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku mengikutimu. Apakah aku tidak bisa datang ke sini untuk urusan? Berani sekali kamu berbicara seperti itu kepada ibu tua ini. Cari mati. Pak, datang ke sini untuk urusan apa? Menagih hutang. Bocah, kamu sangat berani. Tahu tempat apa ini? Kamu sakit ya? Ini sudah tertulis dengan jelas, perusahaan keamanan Bailang. Kamu buta? Bocah nakal, berani sekali kamu menghinaku. Lihatlah kamu cari masalah. Sudah, Dong Mei. Saudara muda, tempat ini bukan tempat yang baik. Aku sarankan kamu jangan gegabah. Pergi lebih awal lebih baik. Dengar tidak? Mau selamat, segera pergi. Wanita cantik ini cukup baik hati. Kalau nanti kamu menghadapi kesulitan, aku akan membantu. Bos, orangnya sudah datang. Hahaha. Saran baik tak mampu menyelamatkan orang yang memang sudah celaka. Kehadiran Nona dari Wang Fu benar-benar sebuah kehormatan besar bagi saya. Dia ternyata putri dari keluarga Huang Fu, bukan itu keluarga yang bekerja sama dengan keluarga Jiang. Bawa teh Da Hong Pao yang kusimpan untuk disajikan pada Nona Huang Fu. Katakan, Manajer Li, bagaimana agar Anda setuju dengan pemindahan ini? Karena Nona Huang Fu datang sendiri, maka saya tidak akan menyembunyikannya 500 juta. Kami segera pindah. 500 juta, kenapa tidak langsung merampok saja? Hahaha, merampok uang mana secepat menggusur. Hari ini Nona Huang Fu datang sendiri, saya pasti akan memberikan kehormatan ini. Ayo, coba dulu teh ini, nanti kita bicara pelan-pelan. Jika Nona Huang Fu tidak mau menerima sedikit pun kehormatan ini, silakan kembali. Kau pikir pantas minum teh dengan Nona kami, dan berpikir kami tidak berani bergerak melawanmu. Gadis kecil, saya telah mengarungi dunia selama puluhan tahun, hidup di ambang hidup dan mati, tidak ditakuti begitu saja. Kalian bicara sesuai cara yang saya tentukan. Atau pergi. Kakakmu! Manajer Li, langsung saja tetapkan harga yang ada di pikiranmu. Hahaha, karena Nona Huang Fu begitu tegas, saya juga akan tegas, asalkan Anda menemani saya semalam. Kami para saudara akan segera pindah. Berani menghina Nona kami, cari mati. Tingkat petarung tubuh 7-8, tapi di antara dua orang ini, Dongming lebih kuat. Jadi kali ini Holy pasti kalah. Minta maaf kepada Nona besar. Gadis ini cukup kuat. Ini wilayahku, kamu.
Hajar perempuan ini untukku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagaimana? Nona Huangfu, bagaimana pertimbanganmu? Nona, tenang saja. Jika Anda menemani saya pasti tidak akan membuat Anda rugi. Kau cari mati. Forum tingkat 9, Huangfu Xiun benar-benar tidak sederhana. Tidak heran putri kebanggaan keluarga Huangfu ternyata berlatih hingga tingkat 9. Yang itu juga cabut cari mati sendiri. Kau merencanakan sesuatu terhadapku. Nona Huangfu, apakah ibumu tidak pernah memberitahu jangan sembarang minum minuman orang lain saat keluar? Sekarang kamu jatuh ke perangkapku, kan? Nona Huangfu, saya sarankan agar Anda tidak buang tenaga. Yang saya berikan adalah racun asmara. Semakin Anda berusaha, semakin parah. Biadab, berani menyentuhku. Keluarga Huangfu pasti akan menghancurkan seluruh White Wolf. Oh, mati di bawah bunga peoni, bahkan jadi hantu pun romantis. Bisa tidur dengan bunga cantik seperti kamu. Mati pun pantas. Lagi pula saya tidak perlu mati. Ada yang mengatakan siapapun yang tidur denganmu akan menjadi menantu keluarga Huangfu. Ayo, biarkan kakak sayang padamu. Minggir. Oh hahaha. Bagus. Haha. Selamatkan aku Huangfu Xiuan pasti akan memberikan hadiah besar. Hahaha. Nona Huangfu, daripada meminta udang yang lemah ini, lebih baik simpan tenaga untuk bersenang-senang dengan kakak. Bos, kita belum pernah bermain dengan gadis seperti ini. Jangan buru-buru. Nanti kalian satu persatu melayani Nona Huangfu. Kita semua akan jadi menantu keluarga Huangfu. Hahaha, ayo hehe. Kalian semua pria dewasa mengganggu seorang wanita. Kalian benar-benar mempermalukan kita sebagai pria. Ya. Ayo, kawan. Pukul dia. Ya. Hei. Wow, hajar dia. Oh, gerakan bagus. Hebat. Ya, seperti itu. Hantam. Ya. Itu dia. Oh. Ya. Bunuh dia. Ya. Wow. Hebat. Yay. Woo. Flynn, ku dengar kamu berhasil melakukan 10 pitch. Bagaimana dengan pertarungan? Pengecut. Apakah kamu pikir kamu pantas menyandang gelar juara? Aku keluar. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Minggir. Oh. Bo. Ayo. Jangan banyak omong. Pergi ke neraka. Kamu sudah mencapai kekuatan penuhmu sekarang. Ingat, jangan bertindak gegabah selama 3 tahun ke depan. Tuan Hobbs. Jangan pernah menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Bagaimana dengan membalaskan dendam orang tuaku? Biarkan waktu yang menjawab. Ini tidak mungkin. Berkat perilakunya yang baik, Flynn dibebaskan lebih awal. Tidak buruk, Ivan. Biarkan aku mencoba. Minggir.
Jangan menghalangi uji kekuatan kami. Hati-hati. Kalau kami tidak sengaja memukulmu, jangan menangis. Charlotte. Baiklah, cukup untuk hari ini. Kalian semua bisa pulang sekarang. Charlotte, kenapa sudah membubarkan semuanya? Aku ada urusan yang harus diselesaikan nanti. Flynn. Bersihkan tempat ini. Aku bertanya-tanya apakah kekuatanku menurun akhir-akhir ini. Hei, selamat telah membuat rekor baru. Flynn, cepat datang setelah kamu selesai. Baiklah, aku datang. Aku penasaran apa yang sedang terjadi. Ada yang tampak tidak beres? Hei, Ivan, lihat. $99,999. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayo pergi. Charlotte, penguji kekuatan. Duduklah. Mari bicara. Flynn, kamu juga duduk. Setelah bertahun-tahun bersama, aku akan jujur padamu. Ini, makan malam perpisahan. Hah? Setelah ini, kita akan berpisah. Charlotte. Apa maksudmu? Kamu ingin kami pergi? Charlotte, apakah klub kekurangan dana? Kalau memang begitu, kami bisa melewatkan gaji kami. Lupakan makan malam perpisahan ini. Makan dulu, lalu kita bicara. Ayolah, Charlotte, katakan saja pada kami. Kami sangat ingin tahu. Ya, Charlotte, katakan saja. Hang ada di Ivan. Kita adalah target berikutnya. Hang, yang menantang klub-klub di seluruh negeri? Aku ingat dia pernah berkata dia akan menantang setiap klub di negara ini. Dia sudah berhasil mengalahkan 99 dengan tanpa kekalahan. Benar. Menurut aturan Ivan, jika seseorang berhasil melakukannya, kita harus bubar. Dan kita tidak punya kemampuan untuk melawannya. Jadi, Charlotte, kami tidak takut. Saya tidak mau percaya bahwa dia bisa mengalahkan kita semua. Ya, jangan menyerah. Masih ada harapan. Lagi pula, Ivan dan saya adalah anggota inti klub. Kami telah mengikuti banyak kompetisi dan memenangkan banyak medali. Tidak mungkin kita tidak bisa mengalahkannya. Tepat sekali. Jangan khawatir, tidak peduli apapun, dia tidak akan menang melawan kita. Apa maksudnya senyum sialanmu itu? Apa kamu tidak mendengar Charlotte? Hang akan datang. Bagaimana kamu bisa tertawa di saat seperti ini? Apa kamu punya hati? Apa kamu punya hati? Saya hanya makan. Memangnya kenapa? Hang akan datang mengejar kita. Bagaimana kamu masih bisa makan? Apakah kamu benar-benar ingin klub ini dibubarkan? Ya, kamu sudah lama di klub ini. Itu satu hal untuk berdiam diri. Tapi jangan memperburuk keadaan. Cukup, kalian berdua. Charlotte. Flynn benar. Mari nikmati makanan ini. Abaikan mereka. Setelah selesai, kita akan berpisah. Kalian semua telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Saya akan pastikan kalian mendapatkan pesangon. Pecundang sekali. Charlotte, saya akan periksa dia. Hubungi saya jika butuh apapun. Jika kalian masih ingin belajar beberapa keterampilan setelah pergi, pergilah ke Legacy Club. Pemiliknya berutang budi kepada saya. Tunjukkan padanya surat ini, dan dia akan menerima kalian. Charlotte, terima kasih atas semua bantuanmu. Saya tahu. Mari makan.
Tuan Hobbs. Satu-satunya yang saya kuasai adalah tinju. Siapa namamu? Apakah kamu ingin bergabung dengan klub saya? Makanan disertakan. Charlotte, sebenarnya saya bisa membantu. Kemana semua orang pergi? Makan, ya? Apa ini? Makan perpisahan. Charlotte, Kakan, saya datang untuk menantangmu hari ini. Apakah kamu akan bertarung atau menyerah? Saya sudah menyuruhmu pergi. Kenapa tidak pergi? Pergi. Tidak ada yang pergi hari ini. Pecundang, jangan menghalangi. Jangan menambah masalah. Hentikan omong kosongnya. Mari mulai pertarungan. Kami tidak takut padamu. Mari kita selesaikan ini. Saya sedang buru-buru. Hang, kesombongan mendahului kejatuhan. Kami tidak memiliki dendam. Kenapa harus bermusuhan? Bermusuhan? Tidak sama sekali. Aku dengar kamu sangat berbakat, jadi aku ingin menantangmu. Kalau kamu bicara baik-baik, akan kuanggap itu tanda kamu menyerah. Kamu sialan. Diam. Charlotte, si brengsek itu. Saya bilang diam. Hei, Hang, kami mungkin bukan yang terkuat, tetapi kami dikenal dalam lingkaran seni bela diri Naifen. Aliansi bela diri telah lama mengatakan kita harus saling mendukung. Apakah kamu mencoba untuk melawan mereka? Orang-orang ini hanya sekelompok orang yang tidak berarti. Kamu brengsek. Siapa yang kamu sebut orang tidak berarti? Frank, pergi. Tunjukkan padanya apa arti orang tidak berarti. Ken, anak muda, datanglah untuk menghadapi akhirmu. Flynn, apa yang kamu lakukan? Ayah. Bodoh sekali kamu. Berani-beraninya kamu menantang bos kami. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Mati saja kalau mau, tapi membuat kami membersihkan. Beraninya kamu. Itu mereka. Merekalah yang membunuh ayahku. Ayo, maju. Seolah-olah aku takut padamu. Ivan, kembali. Charlotte, kenapa takut pada mereka? Kekuatan Ivan tak tertandingi. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ya, yang disebut Hang ini cuma omong kosong. Ivan telah dilatih dengan pukulan besi sejak kecil. Orang besar itu tidak bisa menandingi kecepatannya. Ivan pasti menang. Mereka lebih tangguh dari yang kamu kira. Apa yang kamu tahu? Kamu hanya seorang pembersih. Siapa yang bilang kamu bisa bicara? Cukup. Jika Ivan kalah, kalian berdua segera masuk untuk menyelamatkannya. Dia tidak boleh terluka. Mengerti? Oke, mengerti. Ayo. Tidak mungkin. Aku sudah mengerahkan segalanya. Ivan. Ivan. Siapa kamu sampai berani menantangku? Dia mengalami 5 tulang rusuk patah dan 1 kaki retak. Dia perlu perawatan sekarang. Biarkan dia padaku. Itu hanya latihan. Kenapa kamu sampai seganas itu? Jangan sebut aku kejam. Dia hanya terlalu lemah. Kamu juga tidak lebih baik. Kamu
Sudahi semua omong kosong ini. Jika kamu bisa mengalahkanku dalam keadaan yang sama, silakan. Kalau tidak bisa, tutup mulutmu. Bawa Ivan untuk perawatan dulu. Aku tidak akan pergi. Aku masih bisa mengatasi. Berhenti menyeret ini seperti pengejut. Kalian semua datanglah padaku bersama-sama. Itu terlalu berlebihan. Jadi apa? Apa yang akan kamu lakukan? Bersetan denganmu. Ayo tunjukkan padanya. Kita akan kalah lagi. Kita akan kalah lagi. Diamlah. Tidak berguna itu satu hal, tapi sekarang kamu merusak semangat kami. Aku menyatakan fakta. Kamu telah melihat apa yang bisa Frank lakukan. Apakah kamu pikir mereka sebanding dengannya? Mereka lebih baik daripada pengecut sepertimu. Setidaknya mereka punya nyali. Apa kamu berani? Sudah, cukup. Flynn, kamu tidak bertarung. Jadi kamu tidak bisa memahami keberanian seorang petarung. Selain itu, Liam dan Patrick bukan orang yang mudah diatasi. Bersama-sama, mereka mungkin tidak kalah. Lihat itu. Frank tidak punya peluang melawan Liam dan Patrick yang bekerja sama. Tidak. No, lepaskan. Patrick, Liam. Bajingan kamu, aku akan membunuhmu. Lihat. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu tidak menahan diri dan memukul mereka begitu keras. Bagaimana mereka bisa menikmati makan perpisahan mereka sekarang? Charlotte, Frank memang selalu kuat. Dia tidak bisa menahan diri. Semoga itu tidak masalah. Sialan kamu. Kamu benar-benar membuatnya marah. Tapi biarkan aku mengingatkanmu, aku di sini untuk tantangan. Bawa petarung lain, atau aku akan menganggap ini sebagai penyerahan. Charlotte, aku masih bisa bertarung. Biarkan aku. Ini sangat menyentuh sampai-sampai aku bisa menangis. Bagaimana kalau ini? Layani aku selama 3 tahun, dan aku akan memberimu kesempatan lain. Terus bermimpi. Dasar bajingan. Ayo, coba bunuh kami. Kalau tidak, suatu hari nanti kau akan menyesal. Benar sekali. Bunuh kami kalau berani, atau kami tidak akan menyerah. Kalian pecundang tidak akan bisa mengalahkanku, meskipun aku beri kalian waktu seumur hidup. Nona, Lovell, biar saya perjelas. Entah kau bekerja untukku atau kubiarkan kau hidup seadanya, atau klubmu lenyap dari Navon. Jangan omong kosong. Aku akan melawanmu. Itu keberanian sembrono yang benar-benar aku suka. Frank, ajari Nona. Lovell sebuah pelajaran. Oke. Baiklah. Tunggu. Tunggu. Flynn, apa yang kau lakukan? Mundur. Jangan main-main sekarang. Flynn, kita tidak punya waktu untuk tingkahmu. Kembali ke sini. Charlotte, meskipun aku hanya seorang pembersih, aku masih bagian dari klub. Percayalah, aku bisa menghadapinya. Kau tidak perlu ikut campur. Flynn, kau. Charlotte, percayalah padaku. Tapi kamu. Flynn, apa ini belum cukup memalukan? Kau seorang pembersih yang tidak bisa bertarung. Kau bakal mati, konyol. Cepat ke sini sekarang. Apa kamu perlu merusak reputasi klub untuk membuktikan sesuatu? Flynn, aku menghargainya, tapi jangan gegabah. Kau tidak harus melawannya. Kalau tidak, kau akan mati mencoba menahan pukulannya. Jangan khawatir, Charlotte. Aku tidak akan begitu. Biar aku melawanmu. Aku akan melawanmu. Bocah, kau hanya seorang pembersih dan kau mau melawanku? Apa kau ingin mati? Coba saja. Bagaimana jika aku menang? Bagaimana jika... Serius, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Apa kau sudah gila?
Flynn, aku tahu kau bermaksud baik, tapi kau tidak sebanding dengannya. Minggir. Aku akan melawannya. Charlotte, aku bisa menang. Aku bilang minggir. Charlotte, Nona Lovell, ini adalah pertandingan tantangan. Bekerja samalah. Simpan melodramamu untuk tempat lain. Tepat sekali. Kenapa tidak menyerah saja dan jadi wanita Hang? Kau bisa mempertahankan klubmu dan melihat seberapa kuat dia. Berani sekali kau menghina Charlotte. Aku akan membunuhmu. Flynn, kau memang gak tahu diri. Bukankah Charlotte sudah memperlakukanmu dengan baik selama ini? Apa kau sadar kau sama sekali tidak melindunginya? Sebaliknya, kau membuat kami bahan tertawaan. Diam semuanya. Flynn, jangan sok jadi pahlawan. Kau bisa mundur sekarang. Charlotte, kesabaranku semakin tipis. Kalau kau tidak mau bertarung, maka tutup tempat ini. Tapi kalau kau mau membuat langkah terakhir yang putus asa, berhenti buang-buang waktu. Charlotte. Charlotte, percayalah padaku. Aku bisa mengatasinya. Ayo. Cepat sekali. Dia baru saja menahan diri. Flynn sudah tamat. Dasar bocah, menghindar saja yang bisa kau lakukan. Coba hadapi aku langsung, kalau berani. Ayo, pukul aku. Flynn, bergeraklah. Apa? Kau mau mati? Ini buruk. Apa dia benar-benar berpikir menghindari beberapa pukulan berarti dia bisa mengalahkan Frank? Sayang, aku bersalah. Jenny, mereka yang jebak aku. Sampai aku kalah sebanyak ini. Aku gak mau berjudi lagi. Aku mohon maafkan aku. Ini uang ampo anak kita. 2 juta. Kau pakai lagi buat judi. Suamiku, kedepannya aku gak akan berjudi lagi. Aku mohon maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Aku mohon. Enggak. Yang salah bukan kau. Tapi mereka. Taruhan dasar 2.000 saja. Kalau bukan karena dijebak, nggak mungkin bisa kalah 400 juta dalam semalam. Sayang! Aku potong saja tanganku. Sayang! Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Tolong. Ini salahku. Aku bertaruh pakai uang berobat ayah, uang sekolah anak kita, dan uang hasil jerih payahmu. Aku menyesal. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Dengarkan aku. Aku tahu kau nggak sengaja. Tapi sekarang, keluarga kita cuma ada satu solusi saja. Solusi apa? Solusinya, lanjutkan berjudi. Kakak, jangan gegabah. Uang yang hilang bisa dicari. Sandi, apa kau tahu inti dari perjudian? Uang. Sandi, tolong dengarkan aku. Janganlah berjudi. Oke, aku dengarkan kau. Mulai sekarang aku berhenti berjudi. Kau turun dulu. Karena judi nggak akan bisa balik lagi kayak dulu. Sandi, kau lebih berbakat dari aku.
Bahkan lebih pintar dari guru. Kau pasti nggak rela kalau aku suruh berhenti. Hari ini, biar nasibku yang memberitahu kau. 10 kali berjudi, 10 kali kalah. Jangan berjudi demi menang. Kakak! Kakak! Tapi aku sudah kalah 400 juta. Kenapa masih mau lanjut? Aku mau lawan penipu itu. Sayang, jangan berjudi lagi, aku mohon. Tenang saja, ada aku. Ayo. Ceni Hura, sang pemilik butik Ceni. Aku ada 4 kartu. Siapa yang lebih besar dari aku? Kino Jona, pengusaha toko suku cadang mobil. 5 sejajar. Bukannya ini Kak Sandi dan Yena? Kenapa kalian kesini? Semalam istrinya kalah 400 juta. Hari ini, apa mau cari masalah? Semalam, istriku kalah di tempatmu. Hari ini aku mau menangkan kembali. Uang semalam yang kalah, harusnya hari ini bakal beruntung. Kak Sandi, hari ini kau pasti bakal menang. Kurangi omong kosongmu. 2 orang bodoh ini datang serahkan uang lagi. Wah, Kak Kino, hari ini ku bawa anggotaku main di sini. Dia ini mau menangkan kembali uang yang dikalahkan sama istrinya. Oke, silakan. Kalian masuk. Ayo. Ini pasanganku, ini ya. Ayo, sangatku. Cip lagi. Ayo, ini aku harus menang. Ini pasti seru. Aku tambah lagi. Bertaruh lalu jangan sentuh lagi. Terlihat bagus, tapi nggak ada gunanya. Kegunaannya terbesar cuma pamer keahlian. Minggir. Kau? Kak Kino. Giliranmu. Ayo, giliranmu. Minggir. Apa aturan 3 poker? Taruhan dasarnya 2.000, taruhan awal mulai dari 20.000 dan maksimal 200.000. Sisa 2 orang terakhir yang boleh buka kartu. Kartu 235 bisa kalahkan semua triple. Kenapa? Kak Sandi, apa kau nggak ngerti aturan ini? Apa-apaan ini? Aku nggak pernah main. 3 poker itu gampang dan mudah dipelajari. Kalau Kak Sandi ada yang kurang ngerti, boleh tanya ke Kak Yena. Kemarin dia cepat sekali menguasainya. Sayang, jangan bertaruh lagi. Ayo pulang. Kenapa nggak mau bertaruh? Kemarin uang yang kau kalahkan, bakal aku bawa pulang hari ini. Sayang, aku salah. Kedepannya aku nggak akan berjudi lagi. Ayo kita pulang. Kalau kau ngomong lagi, ku hajar kau. Dasar nggak berguna. Imlek begini, kalau Kak Sandi mau main, biarkan saja dia main. Taruhan dasarnya cuma 2.000, bisa kalah sampai berapa? Kak Sandi, kau ambil dulu kartunya. Bagikan. $200.000. Wah, Kak Sandi, berani sekali kau bertaruh tanpa lihat kartunya. Aku juga nggak pernah main. Aku adu nasib saja sama kalian. Aku mau lihat gimana taruhan 2.000 dan maksimal 200.000. Bisa kalah sampai 400 juta. Oke,
Jarang-jarang Kak Sandi main. Aku gabung. Aku keluar. Nggak tahu dari mana Sandi ini. Dia nggak terlihat bodoh. Kok amati beberapa ronde dulu. Kak Sandi, buka kartu. Oke. Selamat, Kak Sandi menang. Benarkah? Aku sudah menang. Begini saja sudah menang 210.000. Dibanding 400 juta yang kau kalahkan, masih kurang 399.790.000. Si bodoh ini mau menangkan kembali 400 jutanya. Berhayal saja. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kak Sandi lagi beruntung. Nanti kalau menang, jangan lupa traktir kita makan ya. Oke, ayo lanjutkan. Sandi ini beneran bodoh. Memenangkan kembali 400 jutanya. Tunggu kau kalah taruhan, kau akan memakai semua kekayaan. Kak Sandi, kau sudah menang 10 kali berturut-turut. Kalau begini terus, kami bakal kehilangan semuanya. Ini keuntungan pemula. Sama seperti mancing. Pemula gampang terpancing. Ini sudah balik 6 juta dari 400 juta. Lihatlah kau ini, kau bahkan sudah menang 6 juta. Tapi 6 juta masih jauh dari 400 juta. Gimana kalau kita ubah saja aturannya? Oke, dengar Ceni saja. Ceni bilang apa? Kakak ikut saja. Taruhan dasar dari 2.000 jadi 20.000. Maksimal dari 200.000 sampai nggak terhingga. Nggak boleh, jangan tambah lagi. Semalam aku kalah karena mereka tambah taruhannya. Kalau nggak tambah, gimana bisa balikin 400 jutanya? 400 juta bisa dimenangkan, tapi taruhannya nggak boleh ditambah. Kak Sandi, ternyata di keluarga kalian Yena yang ambil keputusan. Gimana kalau malam ini kita bubarkan saja? Kak Yena bilang jangan main lagi. Kami juga nggak main lagi. Oke? Ayo. Tambah taruhannya. Sayang, jangan tambah lagi. Dengarkan aku. Semalam aku main kartu. Kau ribut apa di sini? Gak sanggup jalani hidup lagi. Cerai saja. Duduk. Si bodoh ini sudah masuk perangkap. Waktunya dibantai. Buru-buru apa? 400 jutaku belum kumenangkan kembali. Bagi kartu. Tunggu sebentar. Aku rasa ambil kartu terlalu lambat. Lebih baik langsung bagi kartu. Dengan begini bisa lebih hemat waktu. Gimana menurut kalian? Aku ikut saja. Kak Sandi nggak masalah kan? Enggak, cepat-cepat. Oke. Trik pilar bayangan. Mereka bakal letakkan kartu yang mereka butuh di paling bawah. Lalu cepat diganti waktu bagi kartu. $200.000. Aku ikut. Ikut 200.000. Nggak ikut. Aku bagi kartu lurus. Apa aku salah bagi kartu? Jelas-jelas suamiku dapat kartu lurus. Kenapa bilang kartunya nggak bagus? Kalau gitu, kuandalkan bantuan kalian. $200.000. Ikut. Nggak ikut. $200.000. Ikut. Nggak ikut. Kak Sandi, kau ini kenapa? Tadi kau semangat bertaruh, sekarang nyerah. Kalau kau begini terus,
400 jutamu gak akan bisa kembali lagi. Dan jangan bilang 400 juta ini, 6 jutaan yang kau menangkan tadi juga bakal kalah. Kakino, tanganmu nggak beruntung sekali. Kasih aku kartu jelek gitu. Sudahlah, nggak usah bagi lagi. Biar aku saja. Hah? Oke. Kumpul kartu. Satu juta. Keberuntunganku sudah datang. Kali ini aku bertaruh lebih banyak. Kak Sandi bahkan gak lihat kartu. Bisa dibilang keberuntungannya sudah datang. Keberuntunganku ini nggak usah lihat. Rasakan saja pakai hati. Oke. Kalau gitu aku ikut main sama Kak Sandi. Aku ikut 1 juta. Aduh. Asal kau mau ikut, taruhan sebesar apapun, aku berani ambil. Sayang, ini sudah malam. Setelah kita selesai, ayo pulang. Pulang ke rumah apa? Apa sudah dapat 400 juta itu? Itu kan... Itu apa? Aku mau memenangkan uangnya. Anak ini sudah ketagihan. Hei kau, baru menang beberapa ronde sudah nggak tahu diri. Bodoh. Tunggu kalah saja kau. Omong kosong, ikut atau enggak? Aku nggak ikut lagi. Ikut atau enggak? Tadi ku bagi kartu yang bagus, dia nggak mau. Sekarang dia mulai bertaruh. Anak ini ada yang nggak beres. Kakino? Nggak ikut lagi. Wah, di ronde ini tersisa cuma aku dan Kak Sandi. Kalau gitu berarti kita berdua cukup berjodoh. Karena cukup berjodoh, bukalah kartumu, Kak. Oke. Kurang ajar, punyaku sepasang 7. Kalau tahu begitu aku ikut saja. Astaga, kartu sekecil ini berani ikut taruhan besar. Kau nggak berani? Aku sudah kalah. Aku sudah menang. Kartuku ini sudah menang. Tentu saja, kakak sudah menang. Keberuntungan ini sudah datang. Wah. Terima kasih semuanya ya. Karena keberuntunganku sudah datang. Hari ini aku mau menangkan kembali 400 jutaku. Selesaikan. Guru, gimana biar nggak ketahuan orang kalau aku ini penipu? Acting. Gimana actingnya? Bertingkahlah kayak orang lain. Setelah lawanmu percaya, artinya kau sudah sukses 50%. Aku menang lagi! Yena, apa kau lihat? Malam ini aku bakal menangkan kembali 400 jutanya. Si bodoh ini sudah mulai terjebak. Waktunya kita bantai. Kak Sandi, keberuntunganmu ini benar-benar bagus sekali. Kali ini kau menang lagi 12 jutaan. Hebat! Tapi 12 jutaan ini masih jauh dari 400 jutaanmu itu, Kak Sandi. Nanti kalau Kak Sandi pasang taruhan besar, kau jangan kabur. Di kamusku, nggak ada kata kabur. Mulai dari ronde selanjutnya, taruhan dimulai dari 2 juta. Lihatlah aku, kabur atau enggak. Keberuntungan Kak Sandi begitu membara. Kalau nanti dia bertaruh 20 juta, baru tahu rasa kau. 20 juta? Boleh saja 20 juta. Siapa takut? Sayang, jangan dengarkan Diam mereka. kau! Yo, kenapa Kak Yena mulai bicara lagi? Bukannya Kak Sandi suruh kau jangan bicara? Jangan pedulikan dia. Buka kartu. Tunggu. Keberuntungan Kak Sandi terlalu bagus. Biarlah aku dapatkan sedikit keberuntunganmu, ya. Ambil saja. Aku ini berpengalaman. Tangan iblis. Terlihat kocok kartu. Sebenarnya ambil 3 kartu. Aku kocok juga buat dapatkan keberuntungannya Kak Sandi. Kali ini aku bertaruh 4 juta.
Sayang, jangan gegabah. Bukannya kusuruh kau diam. Semalam karena kartuku bagus, jadi gegabah bertaruh besar dan kalah 400 juta. Anak ini sudah gila. Kak Sandi, kau ini ambil resiko besar. Sudah dapat triple? Sudah. Selesaikan. Kusarankan pada kalian, hati-hati sama kartuku ini. Sifat dia sama kayak istrinya. Menang sedikit saja sudah pamer. Tunggu mati saja. 8 juta. Aku ikut. Aku juga ikut. Main apa aku? Aku nggak ikut. 2000 main 3 poker ini. Kalian main sampai 8 juta? Apa kalian gila? Aku nggak gila. Nggak mau ikut lagi. Sekarang tersisa kita bertiga. Kak Sandi, apa kau mau lanjut? Lanjut saja. Aku bertaruh 10 juta. Ikan besar sudah terpancing. Oke. Aku ikut. Aku juga ikut. Siapa takut? Penipu unggul biasanya muncul sebagai umpan. Mereka anggap aku umpannya. Sebenarnya mereka lah umpanku. Aku bertaruh 20 juta. Bicara saja nggak guna, tunjukkan uangmu. Aku ada uang, ada uang. Kalau ada, keluarkan saja. 400 jutamu sudah kalah semalam. ATM-ku ada 400 juta. Sayang, dari mana uangmu? Aku pinjam uang dari rentenir Kak Jo. Apa? Kau pinjam uang rentenir dari Kak Jo buat berjudi? Sayang, jangan bertaruh lagi, Yana, ayo pulang. Yana, lihat yang jelas. Sekarang betapa bagusnya keberuntunganku. Kalau menang sekali lagi, aku bisa bawa pulang 400 juta. Pergi sana. Jangan pedulikan dia. Pelayan! Ya. Pelayan! Sini. Tukarkan chip 400 juta. Cepat. Si bodoh sungguh bertaruh habis-habisan. 20 juta. Aku ikut. Aku juga ikut. Ikannya sudah terpancing. Boleh juga. Apa kalian nggak takut? Kalian kalah semua? Kalau kalah buat Kak Sandi, aku nggak sakit hati. Kalau kau bilang begitu, aku jadi tenang bermainnya. Kalau gitu, aku akan bertaruh semuanya. Aku bertaruh 350 juta lagi. Kau bahkan berani bertaruh tanpa melihat kartumu. Gak mau omong kosong sama kau. Ini karena istrinya kalah 400 juta. Dia marah ke istrinya. Bakal celakai dia sendiri. 400 juta. Habislah semua ini. Aduh, Kak Sandi, kau main terlalu ganas. Keberuntunganku sudah datang. Nggak bisa dihalangi lagi. Kino, apa kau menyerah? Biar aku buka kartu sama Kak Sandi. Kenapa aku harus nyerah? Kartuku bagus. Aku mau bertaruh sama dia. Kartuku bagus. Kau menyerah saja. Kartuku juga bagus. Kau saja yang mau nyerah. Kalian ini mau ikut atau enggak? Kenapa jadi bertengkar? Apa kalian sekongkol? Siapa yang sekongkol sama dia? Cepat, mau ikut atau enggak? Aku ikut. Aku juga ikut. Kino, apa kau bodoh? 3 orang gimana mau buka kartu? Dia mau manipulasi aku buat habisi uangku. Kak Sandi, waktunya kau masukkan chip. Dia sudah nggak ada uang lagi. Kak Sandi, apa kau masih ada chip? Ada. Pelayan. Ya. Pelayan. Ambilkan 2 miliar lagi. Sayang, kau gila. Yana, kali ini saja. Kali ini aku bakal balik modal. Percaya sama aku, tenang saja. Jangan, sayang, jangan. Aku mohon jangan gadaikan rumah kita. Ayo pulang, aku mohon. Kau dengar saja istrimu, jangan bertaruh lagi. Bukan urusanmu. Aku bisa menang. Ambilkan 2 miliar lagi. Wah, 2 miliar. Pak, apa kau bawa surat rumah? Bawa. Jangan gadaikan rumah kita. Uang hilang masih bisa dicari lagi. Kalau rumah hilang, keluarga juga hilang. Pak, kau yakin mau 2 miliar ini? Yakin. Gak boleh. Yana, dengar. Sejak kau kalah 400 juta itu, keluarga kita sudah hilang.
Sayang, aku mohon. Aku kasih nyawaku, jangan gadaikan rumah kita. Nyawamu ini nggak senilai 400 juta, minggir! Anak ini sudah gila. Hei kau, dengar nasihatku. Kalau kau mau nyerah masih sempat. Kalau kau gadaikan rumah ini, seumur hidupmu habis kau. Kenapa aku frustasi, hah? Aku bisa menang. Kenapa harus frustasi? Tenangkan dirimu saja. Hei, kurang ajar. Dia sudah gila. Jangan pedulikan dia. Pak, aturan mainnya, ambil 9, kembalikan 13. Kau ambil 2 miliar, kembalikan 2,2 miliar dalam 24 jam. Kembalikan 3 miliar setelah lewat 24 jam. Oke, ambil. Tunggu aku ambil. Ya. Sandi, apa kau gila? Aku bisa menang kali ini. Menang dari mana? Punyaku ini kartu triple. Kartu apa yang bisa menang dariku? Pak, 2 miliar Anda. Wow, 2 miliar? Banyak. Coba lihat, banyak sekali. Banyak sekali uangnya. 2 miliar. Kau ikut atau enggak? Sudah gila. Beneran sudah gila. Dari dulu, banyak orang kehilangan keluarga karena berjudi. Anak ini sudah hancur. Ceni, aku nyerah. Kau lanjut. Aku juga mau lanjut. Tapi aku nggak ada uang lagi. Aku nggak ikut lagi. Ceni, nggak ikut lagi. Ceni, sudah nggak ada uang ya? Gimana kalau sudahi saja? Kartuku ini, kartu hebat. Hebat dari mana? Gimana ini? Aku sudah nggak ada uang. Apa aku gadaikan butikku saja? Gini aja. 2 miliar ini ku kembalikan ke kasinonya. Aku masih bisa untung bersih 600 juta. Tunggu. Siapa bilang aku nggak ikut? Ambil uangnya. Aku gadaikan butikku. Wow. Tambahnya besar, tambah besar. Wah. Banyak sekali. Aku ikut. Buka. Oke. Kau buka dulu. Kartunya triple. Kartu terkuat di 3 poker. Kau bisa menang apa dariku? Ternyata, kalau Ceni nggak ada kartu triple, nggak bakal bertaruh habis-habisan. Tangan iblisnya Ceni makin lama makin jago. Habislah. Semua habis sudah. Kak Sandi, buka. Biar aku lihat apa kartumu sampai berani melawan aku terus. Habislah dia. Aku dengar, anaknya baru masuk TK. Sekeluarga 3 orang, berantakan begitu saja. Aku menang. Sayang sekali, keluarga baik-baik dihancurkan begitu saja sama dia. Nggak lihat kartu langsung bertaruh 2 miliar. Kau ini bodoh. Nasib penjudi, semuanya mengandalkan keberuntungan bagus, lalu bertaruh habis-habisan. Akhirnya bangkrut dan kehilangan segalanya. Kak Sandi, aku sudah menang. Kartuku triple, kartu terkuat di 3 poker. Kenapa aku ingatnya 2, 3, 5. Apa bisa kalahkan triple? 235 memang bisa habisi triple, tapi persentase keluarnya kartu 235 sangat kecil. Apa kau pikir kau dapat kartu 235? Naif. Benar, langit belum terang, kau malah mimpi di sini. Apalagi mimpi di siang bolong. Belum buka kartu. Gimana kau bisa tahu nggak mungkin? Anak ini masih ada kesempatan.
Cepat buka kartu ketigamu. Aku mau lihat apa benar kartu 235. Nggak mungkin. Di ronde yang sama muncul 235 dan triple sangat kecil. 5.